yang sahamnya menuju RP1, dan pada saat video ini dibuat, pasar negosiasinya sudah ada yang menawar dengan RP1 dan dengan harga pasarnya berada di RP2. Welcome back di RF Channel on YouTube, back with Ryan Filbert, dan hari ini akan kembali kita membahas mengenai topik saham, dan saya akan coba membahas dari satu emiten yang dibahas dari CNBC Indonesia yang sahamnya menuju RP1, dan pada saat video ini dibuat, pasar negosiasinya sudah ada yang menawar dengan RP1 dan dengan harga pasarnya berada di RP2. Dan saham ini juga ternyata dijual terus oleh pemiliknya. Nah, ini kita akan coba belajar apakah dengan harganya menuju RP1 dan juga melihat laporan keuangannya dan melihat dari aspek yang lainnya, kita coba melihat apakah saham ini menarik untuk dibeli atau ada sesuatu yang bisa dijadikan pelajaran untuk kita bersama. Nah, mari kita baca beritanya terlebih dahulu bahwa pemilik menjual saham secara terus-menerus. Saham emiten ini nyaris menjadi RP1. Emiten pedagang alat elektronik yaitu PT Mitra Komunikasi mengumumkan transaksi penjualan oleh pemegang saham pengendali dan kinerjanya menuju dengan RP2 selama beberapa hari ke belakang gitu ya. Dalam keterbukaan mengumumkan pihaknya telah mengurangi 150 juta saham perusahaan terletak di Wisma Beni 46 yang mencatat kemenangan adalah 44 menjadi 41,35. Surat temuan dari PT Monjes Investama ini kepemilikan saham PT Monjes dengan posisi sahamnya. Terkait dengan harga saham, MKNT selama sepekan ada di harga RP2 per lembar, merupakan harga terendah untuk saham di Bursa Efek Indonesia. Dalam sebulan terakhir, saham MKNT telah anjlok 60% dan secara tahunan terdepresiasi sebanyak 96%. Menarik sekali ya. Saham MKNT memiliki notasi khusus tepatnya ini adalah dari Bursa Efek Indonesia. Laporan keuangan terakhir memiliki ekuitas negatif dan efek bersifat ekuitas dalam pemantauan khusus. Jadi masuk ke dalam radar notasi khusus seperti itu. Nah, kita akan coba lihat dulu dengan relevansi yang terakhir. Coba kita lihat sedikit dari grafik harganya. Sebenarnya harga saham ini dari mana pergi ke mana agar kita bisa membayangi. Ini turun terus dari RP50. Ini sejak dimasukkan ke dalam pemantauan khusus, maka nilai harga sahamnya bisa ambrol. Ini bisa turun terus-menerus dan saat ini sudah berada di RP2 per hari saya membuat video ini, dan kalau kita hitung dari RP50 saja maka harga saham ini sebenarnya sudah jatuh dalam sekali ya. Kenapa? Karena 50 cuma sisa 2, berarti sudah mengalami penurunan sampai dengan level 95%, bahkan 96% mungkin seperti itu. Nah, saya juga sudah mengambil beberapa data yang menarik. Yang pertama, saya coba berikan bahwa pendapatannya mengalami turun terus-menerus sejak tahun 2018. Jadi artinya, bila kita sebagai orang yang melihat secara laporan keuangan, maka bila pendapatan turun secara terus-menerus dan perusahaan membeli saham adalah membeli perusahaan, makanya menjadi sebuah hal yang kita bisa bilang nggak heran gitu. Jadi tidak terlalu heran kalau perusahaan itu mengalami penurunan dari harga saham ketika kita melihat kinerja laporan keuangannya juga terus mengalami penurunan. Nah, kinerja yang bisa menjadi snapshot pertama kali dalam melihat laporan keuangan tentunya ada 3 yang menjadi catatan. Yang pertama adalah pendapatan, yang kedua adalah laba, yang ketiga adalah hutang. Jadi kalau kita melihat pendapatannya turun terus-menerus, ini sudah warning system bahwa bagaimana dengan labanya dan bagaimana dengan hutangnya. Nah, kalau kita mau lihat dari sudut pandang hutang yang ada itu juga relatif tidak ikut turun tapi tidak bergerak dari 2020. Bagus lah ya, tidak bergerak ya. Tapi kalau kita memperhatikan lebih jauh juga bagaimana dengan kinerja labanya, nanti kita bisa lihat dari net income di sini.
Ya, net income-nya nggak kebaca di sini, ya berarti kayaknya ada di bawah 0, berarti net income artinya kalau di atas berarti positif, di bawah berarti negatif. Nah, kita coba lihat dulu di listing board-nya, kita masuk di special monitoring, MKNT, artinya ini sudah masuk notasi khusus, dan sebenarnya bukan perusahaan yang cukup baru, didirikan tahun 2015, listingnya bukan didirikannya ya. Ini tahun 2015, lalu efektif ini yang tadi disebutkan Monjes Investama 41%, dan masyarakatnya berada di 47%. Ini ialah yang perlu kita perhatikan, bahwa jangan sampai sebuah perusahaan yang perusahaannya kinerjanya jelek justru dimiliki sahamnya secara mayoritas kepada publik. Berarti publik mendapati saham dengan perusahaan dengan kinerja yang buruk seperti itu. Nah, ini perlu jelas, kita berinvestasi itu perlu tahu reasonnya gitu. Dan apakah 47% yang membeli pada saham MKNT ini mengerti bahwa saham murah dan murahan adalah dua hal yang berbeda? Nah, apakah MKNT dalam posisi yang kelihatannya buruk? Kalau kita melihat dari pendapatan, laba, dan hutang, so far kita melihat kinerja yang turun, ya nggak heran harga sahamnya turun seperti itu. Yang bagus kan harga sahamnya tengah mengalami penurunan, tapi sebenarnya pendapatannya tengah mengalami kenaikan atau stabil. Berarti ada reason bahwa secara fundamental saham ini layak untuk dibeli. Nah, selanjutnya kita lihat lagi. Salesnya masih ada 845 miliar dengan aset dalam 427, dengan liabilities 471 di sini. Nah, ini yang boleh dibilang menarik ya, karena perusahaan dengan ekuitas negatif berarti semuanya dibiayai dengan hutang. Jadi perusahaan ini hidup karena adanya hutang, dan perusahaan ini sudah tidak memiliki modal, karena kalau modal 0 tidak memiliki, modal minus berarti dia sudah di bawah minus, di bawah 0 boleh dibilang seperti itu. Dan net profitnya rugi 7 miliar, dan operating profitnya rugi 10,5 miliar. Jadi perusahaan ini walaupun berpendapatan ya, tapi dia mendapati operating profitnya minus. Nah, kenapa bisa minus? Karena ya kita perlu lihat lagi apakah biaya-biayanya mampu tertutup dari pendapatan yang dimiliki. Belum lagi ada penghitungan amortisasi, depresiasi dan amortisasi ya. Ketika nilai asetnya berkurang dengan drastis akibat adanya depresiasi, maka pada tahun tersebut akan dicatatkan sebagai biaya, dan itu akan terus menekan juga. Jadi operating profit di sini tidak terlihat ya kalau depresiasinya, tapi kalau operating profitnya dari operasi aja dia mengalami negatif, ya artinya rugi di situ. Nah, selanjutnya lagi ini yang tadi ya untuk kepemilikan udah cukup jelas, dan yang menarik adalah dari bulan Juni ke bulan September jumlah pemegang saham mengalami penambahan. Berarti kan jumlah kepemilikannya tersebar, terdistribusi. Nah, ini juga memberikan satu hal yang kita perlu tahu, bahwa kalau misalnya terdistribusi dengan baik pada saham yang memiliki kinerja membaik adalah sebuah hal yang baik, artinya terjadi masyarakat itu paham apa yang dia beli. Tapi ketika perusahaan itu tidak dalam kondisi yang baik tapi dalam kondisi yang buruk, mestinya masyarakat itu aware bahwa saham yang sedang dalam kondisi yang tidak baik, ya memang selalu ada yang bilang begini, Pak, kalau sahamnya lagi jelek kita beli kan justru nanti harga sahamnya kalau naik. Ya, kalau perusahaannya berhasil membalikan kerugian menjadi keuntungan gitu. Tapi kita juga perlu tahu bahwa itu adalah risk method, itu adalah metode yang yang berisiko kalau kita lakukan membeli dalam keadaan saham yang dengan kinerja yang sedang tidak baik. Nah, ini adalah nilai pasar nego ya. Jadi kalau kita cari ticker code, saya tidak tahu pada setiap perusahaan sekuritas pasti beda-beda, maka kita bisa melihat yang namanya pasar negonya. Di sini ada as ya, ada orang mau jual dan ada orang mau tawar gitu ya. Di bid dengan nilai RP1. Di sini ada orang antri jual di 40 dan 53, di nilai 3 dan 40 dan 53 ya. Dengan nilai as adalah 3000 lot, dan bid form adalah di 1.094.500 lot lembar seperti itu. Jadi di bagian ini kita bisa melihat bahwa sebenarnya kelihatannya saham MKNT ini ada beberapa masalah di dalamnya karena ekuitas negatif ya, karena perusahaan ini sudah dibiayai oleh hutang secara penuh. Walaupun pendapatannya masih besar, pendapatan itu pun ternyata tidak membuat perusahaan ini profit, karena
operating profit, net profit. Berarti other income-nya yang mungkin menutup sedikit dari nilai operating profit ini. Karena kan kalau misalnya lebih besar lagi dari other ya, cost-nya itu ternyata membesar, berarti secara otomatis net profit-nya minusnya tambah gede. Ini kan minusnya mengecil seperti itu. Berarti other bisnisnya mungkin membuat dia mengecil secara kerugian, tapi tetap saja bottom line-nya net profit-nya tetap net loss gitu ya. Jadi mengalami kerugian. Jadi kalau lihat dari sini, maka mungkin saja perusahaan ini masih struggling dalam memperbaiki kinerja perusahaannya meskipun masih berpendapatan. Ya, semoga ini bagian dari dampak recovery. Ya, kita juga berharap bahwa saham-saham seperti ini juga bisa sesegera mungkin mengembalikan posisinya di dalam masyarakat, karena lumayan banyak ya, 40 sekian persen, 47% majority berarti ada di masyarakat. Secara otomatis berarti bila kinerjanya terus memburuk, berarti masyarakatlah yang menanggung risiko atas saham yang tidak memiliki kinerja yang baik. Oke, mungkin itulah cara melihat apakah murah dan dalam kondisi yang terlalu kemahalan harga sahamnya, karena pada akhirnya membeli saham, membeli perusahaan, dan perusahaan yang tidak mengalami keuntungan pada akhirnya ditanya juga kapan nih mau untung gitu. Dan jangan lupa ya, bila 5 tahun rugi dan tahun ke-6 untung, berarti sebenarnya 5 tahun kerugian dan hari ini adalah untung, bukan berarti ini adalah untung sebenarnya. Hanya break even point, menuju break even point dan belum kelar juga, karena masih adalah tahun-tahun sebelumnya yang mengalami kerugian. Dan bahkan di sini posisinya contohnya adalah dengan ekuitas yang mengalami nilai negatif, dan artinya semua kinerja perusahaan pada saat ini disokong dengan yang namanya adalah hutang seperti itu, dan asetnya juga sudah lebih kecil daripada hutang. Artinya perusahaan ini bila dilikuidasi, nilai aset pun tidak mampu menutup dari hutang yang ada di perusahaan ini sendiri. Nah, kira-kira seperti itulah kalau kita mau mengetahui yang namanya analisa laporan keuangan, lalu kita relasikan dengan harga saham pada saat itu, lalu juga untuk kenapa alasan adanya special monitoring yang dibuat oleh Bursa Efek Indonesia, tato khusus dari Bursa Efek Indonesia, ya tentunya membuat kita aware saham-saham mana yang perlu perhatian khusus memang dari kita. Semoga selalu bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.